Ini adalah negara pertama yang bisa kuingat dengan jelas. Aku tidak bermaksud terdengar religius, tetapi aku dapat katakan tanpa ragu bahwa aku memiliki hubungan spiritual yang aneh dengan negara ini. Itu membawa saya keluar dari cangkang saya dan memberi saya inspirasi untuk seni, fotografi, jurnal, dan perjalanan tentunya. Sampai hari ini, aku masih memiliki impian untuk kembali dan menjadi orang paling bahagia yang hidup karena aku telah kembali ke jati diriku. Kecintaanku pada budaya dan petualangan dimulai dari sini. Aku terpesona dengan pemandangan yang banyak berubah. Dari kota-kota modern Tokyo dan Shibuya ke kuil-kuil Kyoto dan Nikodot, semua berubah hanya dalam beberapa jam. Keramaian manusia dengan aktivitasnya masing-masing aja menjadi perhatianku. Tetapi di lain waktu, mereka kupikir agak kasar tetapi tidak pernah sekalipun secara fisik memusuhiku. Aku ingat suatu kali, secara khas disebut gaijin karena berbicara bahasa Inggris. Aku tersesat namun diabaikan oleh semua orang di sekitarku. Meskipun aku telah berusaha meminta bantuan, mungkin ingatanku sendiri yang membuatku kecewa dengan negara ini. Dan ada beberapa hal tentang apa yang kuingat. Tetapi aku menyadari betapa berbedanya orang Jepang ketika aku pulang ke Amerika. Kejutan budaya terjadi di rumah ketika aku mengetahui betapa orang-orang berbeda satu sama lain. Tentu saja aku tidak akan menyebutkan Jepang jika aku tidak memiliki sesuatu yang terjadi padaku di sana. Kami tinggal bersama nenek pada saat itu. Dia bekerja dan tinggal di Kanagawa. Dia tinggal di sebuah apartemen super kecil dengan hanya satu kamar tidur, ruang tamu yang mungil dan dapur yang lebih panjang alih-alih besar karena membentang dengan canggung di sepanjang dinding. Dengan kata lain, tempat yang terlalu kecil untuk 6 orang. Namun aku menyukainya. Aku tidak bisa memberitahu kalian kenapa. Tetapi aku menyukainya. Tetangga kami di sebelah adalah pasangan muda yang memiliki bayi baru-baru ini. Kami masih mendapatkan surat Natal dari mereka setiap tahun sampai hari ini. Kami memiliki seorang wanita yang lebih tua di sebelah kanan kami. Tapi kukira kami tidak banyak berdiam di apartemen terlalu lama sebelum kami pergi berwisata. Tetangga terakhir yang bisa kuingat adalah yang berada di ujung aula. Mereka juga pasangan muda. Mereka punya 2 anak. Nama mereka adalah Hitomi, istri, dan Hisou, suami. Sayangnya saya tidak dapat mengingat nama anak-anak mereka. Sementara orang tuaku berteman dengan Hisou dan Hitomi, aku jadi teman akrab dengan anak-anak mereka. Meskipun aku hanya tahu sedikit dari beberapa kata dalam bahasa Jepang dan hampir tidak ada bahasa Inggris di nama mereka, kami akrab. Ketika mereka kembali dari sekolah, kami akan bermain dengan mainan dan permainan kami di luar teras kami di belakang. Hitomi berbicara sedikit bahasa Inggris, dan dia berkomunikasi dengan kami. Setiap kali kami bertemu satu sama lain kapan saja sepanjang hari persahabatan kamilah yang mengantarkan kunjungan kami ke Shibuya. Hari yang kuingat dengan sangat baik, bahkan setelah sekian lama. Rute ke stasiun kereta terdekat akan membawa kita melalui kuil Buddha. Itu memiliki getaran yang sangat tidak biasa setiap kali kita mendekatinya. Seperti idiot, kami bahkan berjalan di sekitar halaman suatu hari untuk mengambil gambar patung-patung itu. Melangkah ke dalam kandang memberiku perasaan yang lebih aneh. Getaran yang kudapatkan saat melihat wajah patung-patung itu membuatku berpikir bahwa aku sedang melihat sesuatu yang mampu menatap ke belakang. Aku belum memberitahu orang tua, teman, atau bahkan saudara perempuanku, tetapi Jepang adalah satu-satunya tempat di dunia di mana aku bersumpah telah melihat patung bergerak, berkedip, dan bahkan bergeser. Kuil-kuil yang kami kunjungi di sana spektakuler. Jangan salah paham, tetapi tidak dapat disangkal bahwa apapun yang disembah orang Jepang di sana tidak baik. Mereka murni jahat. Ini adalah jenis kejahatan yang kutemukan sangat unik untuk Jepang secara khusus. Hitomi mengatakan kepada kami bahwa dia juga tidak menyukai kuil itu, dan dia memberitahu kami saat makan malam. Dia menguraikan ceritanya di atas meja ketika dia pertama kali mengundang kami keluar untuk pergi ke Shibuya. Ketika dia masih muda, dia akan berjalan pulang dari sekolah mengambil rute yang sering kami gunakan. Rupanya, dia memberitahu kami bahwa bibinya menghentikannya di pintu masuk, dan mereka bermain satu sama lain untuk waktu yang cukup lama sebelum dia melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah Dot pada awalnya. Ceritanya santai, namun ketika dia menarik napas, aku baru sadar kalau ceritanya masih berlanjut. Bibinya telah meninggal selama beberapa waktu. Setelah mendengar cerita ini, Ibu Hitomi menyuruhnya untuk menjauh dari kuil tersebut. Bahkan setelah tumbuh dewasa, menikah, dan memiliki anak sendiri, Hitomi menepati janji itu kepada ibunya dan tidak pernah lagi menginjakkan kakinya di kuil itu. Hitomi adalah orang pertama dalam hidupku yang memberiku banyak pengetahuan supranatural.
Bagaimanapun, dia adalah orang pertama di Jepang yang memberitahuku tentang cerita mistis secara tidak langsung. Perjalanan pertamaku ke Jepang adalah perjalanan luar negeri terbaik yang akan kulakukan terlepas dari kejadian aneh yang kualami di sana. Aku telah menginjakkan kaki ke seluruh dunia dengan orang dan teman yang berbeda. Tetapi ini pertama kalinya aku di sana bersama keluargaku. Dan biar terkesan sakral, aku tidak akan pernah menukar kenangan yang kubuat di sana untuk apapun. Namun, kedua kalinya sedikit lebih berefek. Kami kembali sebagai misionaris sekitar 1 atau 2 tahun setelah perjalanan pertama sejak kami bertemu dengan beberapa pendeta di sana. Mereka bukan orang Jepang, sebaliknya, mereka sebenarnya orang Filipina. Kukatakan sebenarnya Filipina, tetapi ada juga orang Jepang yang terlibat, bahkan beberapa orang India Timur. Aku mendapati diriku mengagumi pembauran budaya yang berbeda satu sama lain. Sungguh tercerahkan melihat orang-orang dari negara lain menyembah Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semua memiliki cara unik untuk melakukannya. Tapi aku sepertinya mulai ngelantur. Aku mencintai Kanagawa. Aku telah meninggalkannya untuk kedua kalinya lebih rumit daripada yang pertama kali. Itu adalah hari paling menyedihkan yang pernah ku alami di luar negeri. Aku tahu aku meninggalkan negara yang mungkin tidak akan pernah ku lihat lagi. Aku sangat haus akan lebih banyak budaya Jepang. Aku tidak ingin pergi belum. Aku belum siap meninggalkan Jepang, pengalamanku di sana masih sulit tertandingi oleh pengalamanku yang lainnya. Seorang teman dekat Jepang kami sering mengatakan sayonara ketika meninggalkan tempat-tempat yang kami kunjungi. Dia mengatakan kepada kami bahwa sayonara dalam budaya Jepang memiliki makna yang lebih dalam daripada apa yang kami gunakan di Barat. Ini bukan hanya cara sederhana untuk mengucapkan selamat tinggal. Cara pengemudi kami mengatakan bahwa itu jauh lebih berarti itu memang perpisahan. Kedua kalinya aku tidak sedekat yang pertama. Dan aku tahu bahkan saat itu bahwa jika aku kembali untuk ketiga kalinya, itu bahkan tidak akan menggores permukaan yang kedua. Saya tersesat di dunia yang membuatku mengasihani diri sendiri. Aku tidak menyadari sensasi mengerikan yang membuat sarafku meremang. Sekarang sudah bertahun-tahun sejak aku mengalami ini, tetapi aku merasa seperti sedang diawasi bahkan pada saat ini, mungkin karena menulis kisah ini. Aku tahu aku telah melakukan pelanggaran, tetapi aku tidak bisa menjelaskan kenapa. Mikirkan momen ini membuat seluruh tubuhku merasa bersalah dan aku mulai merasa sangat cemas. Jepang memiliki sejarah yang luar biasa dan cerita rakyat melibatkan beberapa legenda dan mitos urban paling aneh yang pernah kutemui. Aku tidak bisa tidak bertanya-tanya, berapa banyak dari legenda itu yang benar-benar nyata? Aku tidak bisa melupakannya ketika aku sadar dan melihat sekelilingku. Kulihat seorang wanita berdiri di halte bus yang kami dekati. Dia adalah karakter horor film yang khas. Kimono putih dan busur. Rambut hitam panjang dan kulit pucat lilin. Ekspresinya lugas dan kosong. Dia tampak muda dan akan sedikit menarik jika dia tidak terlihat seperti orang mati. Kami memperhatikan wanita itu, tetapi kami memutuskan untuk tidak memperhatikannya. Aku tak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Ku ingat betapa tegangnya tubuhku ketika kami sampai di halte bus. Aku tidak ingin berada 50 kaki di dekatnya, namun dia ada di sana di halte bus, jadi aku tidak punya pilihan. Aku rasa kami terlalu dekat dengan wanita itu. Selama 30 menit dia tidak bergerak atau mengatakan apa-apa. Dia bahkan tidak menggeser kakinya atau berbalik, dia hanya berdiri di tempat yang sama sampai bus kami datang. Ketika kami semua masuk di dalam bus, aku entah bagaimana berhasil mendapatkan kursi yang tepat di depannya. Gadis-gadis di depanku mulai terkikik dan menunjuk berkata kowai-kowai, menakutkan satu sama lain. Sayangnya aku tidak mengerti di mana lucunya. Selama 1015 menit dia melakukan hal yang sama. Dia hanya berdiri di tempatnya tanpa bergerak 1 inci pun. Terpaku. Jelas dia tidak fokus pada bus itu, lebih seperti dia menatap sesuatu melalui bus, melihat pada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Aku memperhatikan sesuatu yang lain pada satu titik dan tatapanku darinya teralihkan. Ketika aku mengembalikan pandanganku padanya, aku mendapati bahwa dia menatap langsung ke arahku dengan ekspresi yang sangat lebar dan tidak wajar. Matanya kosong, warna hanya titik-titik hitam besar kornanya yang tampak jelas. Aku tidak harus melawan keinginan untuk melompat atau berteriak. Aku sangat terkejut bahwa yang bisa ku lakukan hanyalah melihat langsung kembali padanya sebelum bus mulai menjauh. Dengan sendirinya pengalaman ini membuatku merasa tidak nyaman, tetapi tidak berakhir di sana. Aku melihat wanita yang sama berkali-kali melalui area yang kami lewati. Di bawah jembatan di keramaian dan di bagian jalan yang sepi. Dia tidak menatapku lagi, tapi aku selalu merasa seperti dia mengawasiku.
Aku mencoba mencari foto wanita itu di album foto dan kamera lamaku, tetapi aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Aku telah mencoba untuk meneliti dan bertanya kepada orang-orang tentang fenomena ini. Tetapi aku selalu mendapatkan jawaban yang sama untuk pertanyaan yang salah. Apa yang kulihat bukanlah Yuri. Aku tahu pasti. Karakteristiknya ada di sana, tetapi tidak ada yang pernah kubaca atau kudengar yang pernah mengatakan apapun tentang mereka mengikutimu begitu lama atau mereka melihatmu dengan ekspresi yang tidak wajar. Jadi apa yang kulihat? Aku tidak pernah merasa nyaman mendengar orang lain mengalami hal ini. Aku merasa sendirian dalam masalah ini dan mengemukakannya dalam percakapan tidak pernah berjalan dengan baik. Ini bukan hanya cerita yang ingin kuceritakan. Itu bahkan bukan sesuatu yang ingin kualami. Jika itu Yuri, mengapa aku melihatnya berkali-kali setelah begitu jauh dari lokasi aslinya? Dan mengapa dia memperhatikanku?